Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi untuk pertemuan keempat, yaitu JavaScript. Sebenarnya JavaScript ini akan dibahas ke dalam beberapa minggu, tetapi untuk minggu ini kita akan mengenalkan konsep dasar JavaScript. Kemudian kita akan membahas tentang tipe data, operator, fungsi di dalam JavaScript. Kemudian bagaimana cara menggunakan JavaScript di dalam halaman web atau HTML. Nah, jadi apa itu JavaScript? JavaScript adalah bahasa pemrograman web yang bersifat client-side programming language. Apa sih client-side itu? Jadi untuk client-side, pemrosesannya ada di klien, bukan di server. Bisa kita bayangkan ketika ada pengguna website mengakses suatu website, jika kita menjalankan JavaScript, itu kodenya akan dijalankan pada komputernya sendiri, bukan pada komputer server. Jadi akan lebih ringan karena dijalankan pada komputer milik sendiri-sendiri. Jadi untuk menjalankannya kita akan menggunakan web browser. Contohnya web browser yaitu Google Chrome, Mozilla Firefox, dan lain-lain. Sehingga untuk menjalankan JavaScript kita hanya membutuhkan dua aplikasi. Yang pertama yaitu text editor dan yang kedua adalah web browser. Jadi web browser ini sebagai program untuk melakukan compiling ya. Jadi untuk menjalankan JavaScript-nya kita cukup menggunakan web browser saja, sama seperti HTML dan CSS kemarin. Oke, jadi pada awalnya JavaScript itu dikembangkan untuk membuat interaksi antara user dengan situs web menjadi lebih cepat tanpa harus menunggu pemrosesan di web server. Karena jika semua pengguna website tersebut mengaksesnya, pemrosesannya harus di web server, maka web servernya akan banyak sekali proses yang harus dikerjakan dan akan menumpuk, sehingga akan memperberat jalannya pengaksesan website. Oleh karena itu dikembangkan JavaScript untuk melakukan pemrosesan hanya di kliennya saja atau di browser penggunanya. Nah, sebagai contoh, untuk validasi form, dulu validasi form, waktu kita mengisi form, misalkan untuk mengecek apakah form kita sudah terisi, ataukah mungkin untuk nomor telepon apakah formatnya sudah benar, untuk email apakah formatnya sudah betul. Nah, dulu semua pemrosesannya itu diproses oleh PHP. Jadi, semua akan diproses di server. Tetapi ketika ada JavaScript, pemrosesan validasi untuk mengecek sudah lengkap atau belumnya itu dilakukan di browser saja, sehingga nanti isian formnya saja yang akan dikirim ke server. Untuk pengecekannya dilakukan semua di browser atau di klien. Nah, saat ini JavaScript tidak hanya untuk validasi form saja, tetapi juga dimanfaatkan untuk animasi, untuk mempercantik halaman web. Misalkan untuk slider yang ada di suatu web, itu biasanya kita pakai JavaScript. Kemudian untuk slider itu kadang ada animasinya, masuknya itu zooming atau mungkin fade. Nah, itu juga kita bisa menggunakan JavaScript. Selain itu, JavaScript juga dimanfaatkan untuk fitur chatting dan juga bisa lagi dikembangkan untuk games yang ada di website. Nah, ini cara menggunakan JavaScript ya. Jadi, tag yang digunakan untuk menggunakan JavaScript yaitu tag script type seperti ini. Kemudian kita tulis teks JavaScript dan ditutup dengan tag script. Jadi jangan lupa untuk HTML, CSS, JavaScript kita semua menggunakan tag pembuka dan tag penutup. Untuk JavaScript ini dimulai dengan tag script, kemudian diakhiri dengan slash script. Nah, untuk menentukan versi JavaScript yang kita gunakan, kita bisa menggunakan script language seperti ini. Kemudian untuk kombinasi ya, biasanya ini untuk digunakan di versi yang lebih lama, kita pakai script language JavaScript, tag,
text/script seperti ini dan diakhiri dengan script. Tetapi untuk perkembangan saat ini kebanyakan kita bisa langsung menggunakan script saja seperti ini tanpa harus menuliskan language-nya atau type-nya adalah JavaScript. Untuk menggunakan JavaScript di dalam HTML atau di dalam website kita bisa meletakkan di head seperti yang ini ya. Jadi di dalam tag head itu bisa kita masukkan script seperti ini. Bisa juga kita letakkan di body. Jadi kalau yang kedua ini contohnya dia ada di dalam tag body, itu ada tag script untuk JavaScript-nya. Atau lebih baik lagi kalau misalkan JavaScript-nya ini filenya lumayan panjang, bisa kita pisah ke dalam file sendiri dengan ekstensi .js. Contohnya seperti ini. Jadi di myscript.js ini isinya hanya JavaScript-nya saja. Kemudian di HTML-nya nanti kita bisa panggil, cara panggilnya yaitu seperti ini, script src sama dengan nama file JavaScript-nya, kemudian baru kita tutup lagi dengan tag /script. Baik, selanjutnya untuk display pada JavaScript. Jadi JavaScript ini bisa kita tampilkan baik di dalam halaman HTML-nya ataupun lewat halaman konsol atau juga lewat kotak peringatan atau alert box ya. Nah, untuk menulis pada halaman HTML kita bisa pakai inner HTML. Jadi kita bisa menggunakan comment inner HTML. Kemudian untuk output HTML, document write, kemudian kotak peringatan, window alert, sama untuk konsol log. Untuk elemen HTML dan output ini bedanya apa? Jadi untuk elemen HTML kita bisa mengganti suatu elemen HTML yang kita punya dengan JavaScript. Nah itu kita pakai inner HTML. Jadi misalkan kita punya suatu paragraf mau kita ganti dengan kalimat lain dan kita menggantinya dengan JavaScript, itu berarti kita menulis pada elemen HTML. Nah, untuk output HTML ini kita tidak mengganti suatu elemen atau kita tidak memasukkan suatu elemen. Jadi untuk output ini pemrosesannya setelah semua halaman HTML itu selesai diproses baru akan memproses output HTML. Sedangkan untuk inner HTML itu pemrosesannya akan bersama-sama dengan semua tag yang ada atau bersama elemen yang ada di HTML. Saya akan memberikan contoh untuk yang di dalam ini ya. Jadi ini untuk yang output HTML tadi. Untuk output HTML ini contoh yang sudah saya buat itu ada di body ya, bukan di headnya. Jadi di sini untuk mengeluarkan di output HTML saya bisa menulis langsung document.write kemudian kata-kata apa atau kalimat apa yang ingin saya tampilkan. Nah di dalam sini kita juga bisa menambahkan tag HTML. Contohnya di sini saya menambahkan tag heading 2 atau H2. Dan jangan lupa tagnya juga harus selalu kita tutup. Kemudian di sini saya mencoba untuk melakukan console log ya, menambah dalam bentuk console log. Kalau console log ini tidak akan keluar di halaman HTML-nya. Nah, sekarang kita coba, kita jalankan dulu latihan HTML ini pada browser. Nah, seperti ini ya. Jadi, tadi yang akan keluar di sini hanyalah yang ada di document write. Welcome to JavaScript. Kemudian lognya di mana? Lognya yang mengeluarkan hello world ini bisa kita lihat di sini. Bisa kita klik kanan di browser, kemudian kita pilih inspect element. Waktu inspect elemen, kita bisa buka konsol di sini. Nah, di konsolnya ini dia yang akan keluar. Hello World di latihan HTML baris ke-8. Bisa kita cocokkan ya di sini. Jadi, untuk konsol dia tidak langsung ditampilkan di halaman HTML-nya, tapi kita bisa melihat melalui konsol yang ada di browser. Selanjutnya, nah ini contohnya yang tadi ya. Kemudian untuk mengeluarkan HTML, untuk mengeluarkan JavaScript pada
kotak atau alert box itu caranya seperti ini. Jadi ada 3 macam jendela dialog ya, atau alert box yang bisa kita pakai. Yang pertama adalah dialog alert. Nah, kalau alert itu hanya mengeluarkan seperti ini. Jadi hanya ada satu tombol OK yang akan keluar. Ketika kita menggunakan script confirm, kita menggunakan perintah confirm, itu nanti akan keluar 2 tombol seperti ini. Boleh OK ya, atau cancel seperti ini. Jadi untuk confirm itu ketika kita klik OK, kita tandanya melakukan konfirmasi. Kalau alert hanya cukup satu tombol OK. Nah, kita juga bisa memasukkan kalimat sesuatu ya, atau memasukkan suatu kata gitu menggunakan dialog. Contohnya ini jendela dialog prompt ya, kita menggunakan perintah prompt seperti ini. Please enter your name. Kemudian kita bisa memasukkan nama. Setelah kita klik OK ya. Jadi untuk prompt ini ada 3 bagian ya. Kalau yang tadi hanya ini satu tombol, ini 2 tombol, di sini ada isian dan ada 2 tombol. Ketika kita isikan, maka akan tampil isian yang sudah kita masukkan di halaman HTML yang kita buat dengan JavaScript tadi. Selanjutnya ada namanya variabel. Seperti bahasa pemrograman lain, JavaScript juga memiliki variabel yang dapat kita gunakan untuk melakukan suatu pemrosesan. Nah, di sini ada cara untuk membuat variabel ya. Jadi untuk membuat variabel kita menggunakan kata kunci var, kemudian langsung nama variabelnya. Untuk aturannya tidak boleh menggunakan angka di depannya. Seperti ini adalah salah karena ada angkanya. Kemudian tidak boleh menggunakan awal underscore ya. Kemudian dianjurkan menggunakan camel case. Camel case ini adalah ketika kata yang paling depan menggunakan huruf kecil, tetapi untuk kata selanjutnya menggunakan huruf besar seperti ini. Dianjurkan juga menggunakan bahasa Inggris, tetapi ini opsional saja, boleh ya, boleh tidak. Nah, ini contoh variabel. Jadi ada variabel namanya title, isinya berupa string seperti ini. Kemudian ini variabel person ya, isinya seperti ini. Car name seperti ini, price seperti ini. Jadi dalam satu waktu, dalam satu garis kita juga bisa menginisialisasi banyak variabel. Cukup menuliskan var 1 kali seperti yang ini. Kemudian ini kita juga bisa langsung melakukan operasi dalam variabelnya. Contoh ini untuk menambahkan string pada variabel x. Jadi value yang pertama, kemudian value yang kedua, dan value yang ketiga. Nah, kalau kita lihat tadi ya, di JavaScript itu pada saat penulisan variabel kita tidak menuliskan tipe datanya ya. Kita tidak menuliskan dia string, integer, atau boolean, tidak seperti di Java. Ya, biasanya Java kan kita pakai seperti itu. Nah, di JavaScript kita menyembunyikan tipe datanya. Nah, itu bisa disebut dengan dynamic typing ya. Kita tidak harus menuliskan tipe data, tidak seperti pada C, C++, atau Java yang bersifat static typing. Jadi tipe datanya dia juga mengakomodasi banyak tipe data seperti string, integer, float, boolean, dan objek. Nah, bisa kita lihat juga di sini, ketika pakai string, jangan lupa kita harus menggunakan tanda petik. Dan misalkan ini adalah integer, kita langsung bisa menulis nilainya. Selanjutnya adalah operator ya. Operator itu adalah simbol yang digunakan untuk melakukan operasi pada suatu nilai dan variabel. Ada 6, aritmatika, penugasan, relasi atau pembandingan, logika, bitwise, dan ternary. Nanti silahkan kalian explore lagi ya. Tapi yang mungkin banyak kita lakukan atau banyak kita gunakan biasanya adalah operator aritmatika. Melakukan operasi aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian.
seperti ini ya, plus untuk penambahan, minus untuk pengurangan, perkalian seperti ini. Kalau menggunakan dua seperti ini berarti pangkat ya atau eksponen. Pembagian, modulus, nah ini increment dan decrement juga bisa. Contoh seperti ini, ada variabel X5, variabel Y2, Z bisa kita lakukan multiplication ya menggunakan simbol ini. Nah, ini juga melakukan penambahan string. Jadi teks 3 adalah teks 1 ya, ditambah dengan spasi dan ditambah teks 2. Bisa kita lakukan seperti itu juga. Nah, selanjutnya adalah fungsi. Jadi sama seperti bahasa pemrograman lain ya, JavaScript juga bisa membuat suatu fungsi. Ya, fungsi itu adalah subprogram yang dapat digunakan kembali jika di dalam program itu butuh dipanggil lagi ya, maupun di program lain juga bisa. Jadi kita menggunakan fungsi ketika bagian dari program itu butuh untuk dikerjakan beberapa kali. Kita cukup membuat satu fungsi tetapi bisa kita aplikasikan pada banyak tempat. Nah, tapi untuk menjalankan fungsi kita harus memanggil fungsi itu dulu. Atau kalau di dalam JavaScript bisa kita sebut dengan istilah invoke. Nah, contoh fungsi seperti ini diawali dengan kata atau keyword function, kemudian nama fungsinya, kemudian ada buka kurung, tutup kurung untuk isian parameternya. Parameter bisa kita isi berapapun banyaknya ya, atau bisa juga kita kosongkan. Kemudian baru kodenya yang akan kita jalankan. Nah, kodenya itu nanti akan kita letakkan di dalam kurung kurawal. Selanjutnya, saya akan mengulang ini ya dari materi mungkin yang sudah kalian pelajari berkali-kali, yaitu percabangan. Di dalam JavaScript kita juga menggunakan percabangan ya. Ada if, else juga dan switch. Akan saya ulang saja. Untuk if itu ketika ada sebuah blok kode yang akan kita jalankan atau ada suatu kondisi yang harus kita jalankan. Else jika ada kondisi yang harus kita jalankan tetapi kondisi tersebut bernilai salah. Else if ya kita menggunakan ketika ada kondisi beberapa kondisi. Nah, ini misalkan ada 3 kondisi, kita pakai if dulu, kemudian else if untuk kondisi yang lainnya, baru kita menggunakan else jika tidak memenuhi 2 kondisi tersebut. Kemudian kita juga bisa menggunakan switch ya. Switch ini jika kondisi yang akan kita cek ya, itu ada banyak. Nah, ini contohnya untuk if ya. Hanya ada satu blok pilihan. Misalkan total belanja di atas 100.000, jika ya akan mengeluarkan ini. Tapi jika tidak, ya akan dilewati saja. Untuk kodenya di JavaScript akan seperti ini. Nah, selanjutnya if else ya. Jadi jika ada pilihan jika ada kondisi benar dan jika ada kondisi salah. Apakah password benar, maka akan menampilkan seperti ini. Jika salah akan menampilkan seperti ini. Nah, baru kemudian dari benar dan salah ini akan dilanjutkan ke terima kasih ini. Jadi bisa dilihat bedanya. Jika kita pakai if saja ya, akan langsung ke sini, tidak mengecek jika kondisinya tidak dipenuhi. Tapi kalau if else dicek dulu jika terpenuhi atau jika tidak terpenuhi. Contoh kodenya seperti ini. Nah, untuk switch case ya, ini jika kita punya banyak kondisi yang harus kita cek. Ya, ada case 1, case 2, case 3 dan selanjutnya sampai N. Nah, untuk kodenya akan seperti ini. Jika case-nya X akan dijalankan sesuatu, kemudian jangan lupa di break ya. Y kemudian break. Nah, kita juga bisa menentukan default. Ketika tidak ada case yang terpenuhi, bisa kita gunakan default.
Nah, ini contohnya untuk nested if. Jadi di dalam suatu pengecekan kondisi bisa juga ada pengecekan lain. Nah, contohnya seperti ini ya. Di dalam suatu pengecekan ada pengecekan lainnya. Jadi akan ada pengecekan kondisi yang bersarang. Contohnya misalkan kita mau login ya. Pertama kita pasti akan mengecek dulu username dan passwordnya betul atau salah. Kemudian jika di web tersebut ada admin, ada user biasa ya, atau ada super admin, nah kita melakukan pengecekan lagi. Dia itu sebagai apa? Nah, di situ berarti kita melakukan dua kali pengecekan, pengecekan username dan password, kemudian pengecekan role. Selanjutnya adalah perulangan ya. Jadi perulangan untuk mengeksekusi kode yang berulang-ulang berapapun kita mau. Di JavaScript seperti halnya di pemrograman lain ada dua jenis perulangan yaitu counted loop dan uncounted loop. Jadi counted ini untuk yang bisa dihitung berapa kali perulangannya. Kalau uncounted itu untuk yang kita tidak tahu berapa kali perulangan akan dilakukan. Yang termasuk counted itu for each, repeat. Yang termasuk dalam uncounted itu while dan do while. Nah, ini sebagai ilustrasi ya untuk count for ya. Jadi untuk yang counted loop for, misalkan kita ingin melakukan push up 10 kali, maka kita tentukan nanti akan ada push up pertama, kedua, sampai ke 10. Sedangkan untuk while kita tidak tahu berapa kali perulangan akan dilakukan. Misalkan ini push up sampai bosan atau push up sampai capek gitu kan. Kita tidak tahu kapan kita bosannya atau kapan kita lelahnya. Jadi akan terus dilakukan tergantung orang tersebut ya kan. Jadi atau nanti kalau di dalam program tergantung logika di dalam program tersebut. Nah, ini contohnya untuk yang while dan do while ya. Jadi sepertinya yang for agak hilang ya, ini ada hilang sedikit. Jadi untuk for mungkin kalian sudah pernah mencoba semua. Jadi biasanya ada kondisinya, kemudian ada kita mengecek mulainya dari mana, kondisi ketika selesai, kemudian ada penambahan atau pengurangan. Ada count untuk menghitung berapa kali perulangan itu sudah dilakukan. Nah, ini contohnya yang while atau do while ketika kita tidak tahu berapa kali perulangan akan dilakukan. Nah, ini sebenarnya while sama do while ini juga bisa kita lakukan sebagai counted loop juga. Jadi kita bisa menentukan juga berapa kali. Tetapi kita juga bisa melakukan untuk uncounted loop. Contohnya yang seperti ini ya. Di sini apakah Anda mau mengulang? Ketika kita pencet OK 3 kali, maka akan keluar 3 kali. Tapi kalau misalkan kita melakukan 100 kali, juga akan tetap bisa berjalan sampai 100 kali. Baik, jadi itu tadi materi untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan melanjutkan untuk mengerjakan job sheet. Nah, untuk job sheetnya, untuk setiap latihan, silakan ganti kalimat yang ada dengan kalimat kalian sendiri. Jadi, kreasikan dengan kreativitas kalian sendiri. Kemudian kumpulkan PDF-nya dan jangan lupa code-nya juga disertakan dan masukkan ke dalam suatu folder RAR atau zip. Dan jangan melakukan plagiasi karena plagiasi dapat berakibat kepada penghilangan atau pembatalan nilai. Baik, terima kasih untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.